Ketika kita mau membuat tabel, di sini kita klik insert, nanti ada table. Kita tadi mau 3 kolom, 2 baris. Perhatikan di sini 3 kalau ke kanan berarti kolomnya, ya. Kalau 3 kolom, 2 baris ke bawah. Kita sorot atau kita taruh di sini. Ya, nanti kita taruh salah satu aja atau kita sorot bisa. Salah satu titik kita taruh di barisnya. Insert diagram, terserah, nanti di sebelah kanan ini sudah ada model-modelnya yang Bapak Ibu bisa ikuti. Banyak di sini misalnya model relationship sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya, kalau kita mau menggunakan word art. Nah, ini bagaimana? Lalu apa yang terjadi kalau kita klik kanan di tulisan ini? Kita klik kanan, kita bisa lihat di sini. Langsung saja bikin judulnya word art. Oke, kita langsung di sini insert, nanti kita klik pilih word art, nanti misalnya tulis di sini uji coba. Nah, kita langsung saja enter. Nah, ini kalau kita mau menggunakan word art. Nah, ini kenapa bisa numpuk begini? Karena tadi saya tidak hapus. Sekarang saya hapus saja biar enak. Ya, ini dia. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Lalu apa yang terjadi kalau kita klik kanan di tulisan ini? Kita klik kanan, kita bisa lihat di sini sama hampir rata-rata. Nah, edit teksnya kalau kita mau edit juga bisa dari sini. Kalau untuk all teksnya juga bisa, atau mau kita add to them-nya juga bisa, tergantung. Atau format optionnya kita klik, kita bisa lihat di bagian sebelah kanan untuk ukurannya. Bisa juga dibesarkan, dikecilkan, bisa juga dari sebelah sini. Kita tinggal klik mouse-nya, jadi taruh di sebelah kiri, sebelah kanan, sampai gambar panah tuh ya, panah. Nanti klik mouse yang kiri, kita klik, jangan dilepas, kita tahan, baru kita seret. Dia akan mengecil. Sama juga. Nah, atau melalui dari size ini kita bisa, tergantung. Nah, log aspect ratio-nya juga, untuk lognya ini juga bisa, dia akan menyesuaikan untuk panjang kali lebarnya secara otomatis. Positionnya ini bisa diatur, mau top left atau center, ya bisa. Lalu ada drop shadow, kalau kita klik drop shadow berarti ini ada bayangannya yang bisa disetting. Nah, ini transparansinya juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan, gitu. Lalu reflectionnya ini biasa bayangan, kalau diklik maka dia akan muncul bayangan ini. Kalau dihilangkan, nah dia tidak ada bayangannya. Itu. Ini fungsi-fungsinya, ya. Oke, kita akan lihat lagi. Insert. Kalau mau menggunakan line, tadi word art sudah line, di sini bisa arrow, bisa line biasa, bisa elbow, bisa curve, macam-macam ya. Misalnya arrow tergantung kebutuhannya nanti. Nah, kita buat seperti ini. Nanti kita bisa lihat di bagian kanannya di format option ini. Nah, size-nya misalnya mau kita gedein atau kecilin, semua bisa di sini. Nah, ini dipanjanginnya, width-nya, height-nya. Nah, ini bisa diatur. Kita bisa lihat scale-nya ya. Tuh. Tinggal di setting sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini bagian atas kita bisa lihat line color-nya. Kalau kita mau merubah warnanya misalnya menjadi merah darah. Nah, dia berubah menjadi merah darah. Terus kita mau ketebalan dari garis ini, line ini. Kita klik saja, kita bisa rubah misalnya 16. Nah, ini posisinya 16. Tergantung kegunaannya ya. Terus kita untuk dashnya, tipikalnya mau kita rubah misalnya pakai titik-titik atau seperti ini juga bisa. Kita tinggal, nah ini posisinya berubah. Ini karena pendek, mesti agak panjang baru kelihatan. Ini. Nah, ini saya salah geser. Ini. Nah, saya taruh begini. Itu kelihatan ya. Contohnya seperti itu. Kita lihat lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Line startnya. Startnya ini kan biasa. Misalnya kita mau kasih titik 2. Misalnya kita mau kasih kayak semacam balet gitu ya, atau misalnya model-model yang lain ini balet, kotak, tergantung, atau panah juga, atau balet yang kosong tidak ada isinya. Misalnya kita mau pakai balet yang ada isinya, kita klik. Awalnya seperti ini, berubah ya. Ini, jadi bisa dilihat Bapak Ibu
ketika kita menggunakan untuk yang lain tersebut. Kita lihat lagi fungsi apa saja yang ada di sini. Oke, ini. Nah, sekarang ketika kita sudah membuat ini, lalu kita bisa masuk ke nanti kita lihat untuk slide. Nah, di sini slide. Oh ya, ada satu hal lagi di sini bagian bawah, ada click to add speaker note. Nah, ini bisa dipencet, dinaikkan. Fungsinya apa? Speaker note berfungsi untuk memberikan catatan. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin berpresentasi dengan menggunakan Zoom atau Google Meet, atau mungkin secara onsite, kita punya catatan di setiap slide untuk membahas apa. Contohnya, kita masuk di sini ya. Saya masuk di sini. Nanti ketika saya masuk sini, di sini ada speaker note. Nah, ini saya ketik di sini, jadi di dalam setiap slide ada catatannya. Catatannya, saya misalnya kita ketik gini, halaman ini membahas opening, ya, misalnya pembukaan apa itu Google Slide, misalnya. Mungkin supaya kita tidak lupa Google Slide apa, jadi misalnya titik Google Slide adalah bla 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 gitu ya, terserah kita nanti isinya apa. Lalu halaman kedua, slide kedua, kita mau isi di sini contoh untuk membuat teks atau membuat link tadi di sini ya, link merubah. Nah, kita bisa di sini di halaman ini misalnya langsung saja ya contekannya atau speaker note-nya pembahasan di halaman ini misalnya satu. Membuat judul, subtitle, misalnya. Lalu di sini untuk insert text box ya, insert text box. Lalu di sini memberikan warna latar belakang, warna highlight ya. Nah, terus membuat atau mengkoneksikan link URL. Nah, ini tadi yang link URL. Jadi nanti ketika kita lihat di sini, kita tahu Google Slide ini catatannya, kita mau bicara apa. Ini speaker note, penting buat kita sebagai pendidik nantinya, Bapak Ibu Saudara, ketika menjadi pendidik, mengajar, atau tugas presentasi pun bisa membuat dengan cara ini. Lalu yang ketiga, misalnya di sini menjelaskan tentang penjelasannya cara membuat atau menggunakan tabel. Nah, di sini ya, insert tabel, insert row. Ini bukan insert tabel tapi insert kolom ya. Misalnya di sini insert kolom. Bawahnya insert row. Delete kolom, delete row. Itu membuat judul tabel. Nah, misalnya di slide ini kita akan membahas seperti itu. Lalu slide berikutnya, jadi setiap halaman kita bisa berikan catatan, namanya juga speaker note, catatan untuk pembicara. Di sini kita menjelaskan cara menggunakan diagram hierarki. Nah, ini. Oke. Lalu misalnya slide berikutnya kita mau di sini menggunakan tadi namanya insert word art. Nah, kita langsung saja penjelasan penggunaan word art. Nah, ini sudah kita miliki catatan. Lihat nih ya. Di sini sudah langsung tersimpan, sudah otomatis. Ini sudah ada penjelasannya. Setiap halaman ada speaker note-nya. Sekarang kita mau menampilkan. Perhatikan baik, untuk menampilkan slideshow di bagian kanan atas ini ada present to meeting. Kita bisa lihat present to meeting. Lalu di sebelahnya juga ada, ini kalau kita present to meeting, kalau misalnya pakai meeting code nanti yang sudah kita koneksikan. Lalu di sini juga ada slideshow. Di slideshow ini ada presenter view, ada start from beginning. Sebelum saya lanjutkan, pada halaman ini, pembelajaran ini ada kuis. Kuisnya adalah apa fungsinya speaker note. Gampang ya? Apa fungsinya speaker note?
Jawab di kolom komentar YouTube video ini. Jangan lupa dengan formatnya tulis nama underscore lalu S1 PAK Rek atau X ya eksekutif underscore jawaban. Jawaban singkat saja, tidak perlu sampai lebih 200 kata, tidak perlu banyak-banyak. Jawaban singkat, tepat, padat. Jangan mengandung halaman URL. Jadi langsung ketik saja. Setelah dijawab, diketik, jangan lupa nanti di screenshot jawabannya itu langsung nanti dilampirkan sebagai jawaban, diserahkan di Google Classroom yang saya buatkan classwork-nya. Ingat ya, bagi setiap mahasiswa yang ikut kelas saya di S1 Prodi PAK, baik eksekutif ataupun reguler, harus menjawab kuis ini. Ada nilainya. Oke, sekarang kita mencoba untuk presentasinya. Kita akan lihat perbedaannya ya. Kalau saya langsung saja klik slideshow di sini, apa yang terjadi? Tunggu sebentar. Yang terjadi seperti ini, ya. Nah, ini yang terjadi, yang terlihat. Jadi apa yang ditampilkan seperti ini. Halaman 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Kita skip biar enak. Jadi kalau tadi kita langsung klik slideshow, dia langsung tampil. Tetapi sekarang kalau kita mau menampilkan speaker note, maka klik yang panah bawah ini. Lalu di sini ada dua kan, ada presenter view, ada start from beginning. Kalau start from beginning sama seperti tadi langsung. Kalau tadi langsung itu di halaman terakhir yang current view, current slide-nya. Kalau start from beginning berarti di beginning slide-nya, di slide awal. Nah sekarang kita pilih yang presenter view. Saya akan tunjukkan. Maka di presenter view yang muncul seperti ini. Ini yang akan muncul dilihat oleh audience. Jadi ada dua di sini ya, ada dua. Nah, jadi kalau kita menampilkan yang ke audience pasti yang ini. Kalau kita menggunakan infocus atau kita menggunakan TV LED, kita harus settingnya sebagai monitor 1 dan monitor 2. Tetapi kalau kita menggunakan Zoom atau Google Meet, ketika kita memilih share screen, nanti Bapak Ibu teman-teman harus share screen-nya, pilihnya jangan screen, tetapi pilihnya file atau browse yang ada ya di situ. Kita nanti pilihnya ke sini. Yang area ini. Jadi jangan yang presenter view-nya. Jadi setelah kita klik ini, nanti yang di-share oleh video conference-nya yang ini. Nah, itu. Nah, tapi yang kita buka adalah yang ini. Pakainya agak ribet pindah-pindah. Bisa Bapak Ibu keluarkan sebenarnya ini. Kita klik mouse kiri, kita seret saja, kita keluarkan. Jadi ada dua. Di sini kita escape misalnya. Gitu ya. Nah, jadi tampilannya ini. Ini kita minimize. Nah, jadi supaya enak melihatnya, jangan dimaximize ininya untuk Google Slide-nya. Jadi kita di sini menggunakan yang custom saja, jadi bisa diatur seperti ini. Lalu kita bisa di sini langsung klik lagi di slideshow ini, kita pilih presenter view. Nanti akan muncul terpisah seperti ini. Nah, jadi yang di belakangnya ini. Nah, tampilan yang kita lihat ini adalah yang di sini. Sebelah kanan ya. Ini yang tampilan yang kita share tadi, share screen-nya ke sini, pilihnya. Yang ini yang kita lihat. Jadi kita bisa baca nih. Ini kan slide kelima, saya ubah ya ke slide 1 ya. Slide 1 dari awal, ini. Nah, yang tampilkan seperti ini. Jadi di slide 1 kita bisa lihat ini, speaker note, ini ada catatan, halaman ini membahas. Jadi Bapak Ibu teman-teman ketika presentasi, seakan-akan nih menguasai semuanya. Tetapi ada catatan speaker note yang kita bisa lihat di halaman ini kita mau membahas tentang apa. Di sini sudah ada contekannya. Halaman ini membahas opening, pembukaan apa itu Google Slides. Google Slides adalah bla 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 supaya nggak lupa. Jadi kelihatannya membaca. Bapak Ibu, saudara kan bingung. Slide selanjutnya apa nih? Nggak ingat. Bisa lihat di bagian bawahnya nih ada next. Next ini sudah kelihatan gambarnya. Lalu kalau kita klik next ini, maka akan perhatikan ini yang ditampilkan di audience. Ini yang akan berubah, kita klik. Nah, lihat ini berubah ya. Tuh, berubah ya. Nih, loh ya.
Jadi di sini ada catatan lagi nih, halaman 2 nih jelas ya, slash 2 of 5. Jadi halaman 2 dari 5 halaman. Halaman 2 membahas apa? Bapak Ibu teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini pembahasan mengenai apa? Bagaimana caranya membuat subtitle di halaman ini? Bagaimana menggunakan insert text box? Terus bagaimana caranya memberikan warna highlight? Dan bagaimana juga caranya mengkoneksikan link URL di Google Slide ini. Nah, ini di halaman 2. Kita bisa lihat, dan tadi kan kalau tadi cuma next, ini juga bisa ada previews. Jadi kalau kita klik previews, dia akan kembali ke halaman pertama. Kalau kita next, dia akan ke halaman berikutnya. Kita klik lagi next, ada catatan lagi nih speaker note-nya. Ini yang jadi contekannya sebenarnya, contekan pembicara. Penjelasan cara membuat atau menggunakan table. Nah, membahas di sini apa di halaman ini? Insert column, insert row, delete column atau delete row, bahkan juga membuat judul tabel. Selanjutnya apa? Kita bisa lihat nih. Wah, ini udah ada gambar-gambarnya di gambar-gambar diagram nih. Berarti selanjutnya kita akan berbicara mengenai diagram. Caranya gimana? Jadi supaya bagus, Bapak Ibu ketika mau menyambung dari halaman 3 ke halaman 4 ini berbicara, jadi setelah misalnya ada bridgingnya per halaman, begitu berbicara di sini bagaimana caranya untuk menggunakan table. Maka setelah kita menggunakan table, kita harus dapat menjelaskan secara hierarki bagaimana susunan hierarkinya dengan menggunakan diagram sambil bicara. Jadi ada nyambung, baru kita pindahkan, kita tinggal klik di sini. Baru kita membahas selanjutnya bagaimana caranya kita menggunakan diagram hierarki. Nah, ini. Itu. Jadi sambil berbicara setelah kita menjelaskan mengenai diagram hierarki karena sudah ada contekan di sini ya. Lalu kita mau ke slide selanjutnya, kita tinggal klik, nanti di sini baru kita menjelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan Word Art. Banyak sekali yang bingung bagaimana menggunakan speaker note ini ketika ditampilkan di dalam video conference baik Zoom atau Google Meet mengalami kesulitan. Ini tadi caranya. Jadi ketika share screen yang disiarkan yang ini. Ingat ya, jangan share screen desktop. Tetapi share screen-nya pilih file, tapi ini yang dipilih. Jadi ini tidak muncul, ini hanya ada di kita. Itu. Nah, setelah selesai ini bisa kita klik, ini kita escape, selesai penggunaan dari speaker note. Ini pembelajaran singkat untuk penggunaannya. Ada lagi untuk yang bisa kita gunakan, misalnya di sini kita mau males ngetik. Di sini ada salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan, yaitu voice note ya. Ada di sini, kita klik tools. Lalu di sini ada voice type speaker notes. Jadi di sini kita bicara, nanti dia mengetik sendiri. Jadi saya klik ini ya. Nanti di sini kita klik voice type speaker note, ini sudah diarahkan. Lalu kita klik tools voice type speaker note. Nah, ini ada muncul seperti ini. Perhatikan ini ya, muncul. Ini kalau kita klik berarti untuk bicara. Dia akan merekam. Perhatikan dulu, ini menggunakan standar bahasanya English. Kita klik, kita ganti ke Indonesia. Kalau enggak nanti kacau. Kita klik, kita cari bahasa Indonesia. Aku cinta Indonesia. Kita cari di mana bahasa Indonesia. Loh, kok tidak ada bahasa Indonesia? Supaya lebih tepat, harusnya ada bahasa Indonesia. Atau ternyata di komputer saya tidak ada bahasa Indonesia di sini karena standarnya saya setting dengan Inggris. Nah, ada ini ya, bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Perhatikan baik, di sini sudah ada tulisannya bahasa Indonesia. Ketika kita mau merekam, mengetik, ingat, klik ini. Saya coba ya. Perhatikan baik. Di sini nanti akan mengetik sendiri. Saya klik sekarang. Langsung sini kita allow. Oke. Jadi ini menggunakan fasilitas voice atau suara. Titik. Spasi. Nah, dia tulisnya spasi ya. Kalau titik, dia titik. Ini adalah cara paling mudah tanpa mengetik. Saat ini tangan saya angkat. Saya tidak mengetik.
Tetapi saya hanya berkata-kata dan komputer langsung mentranslate ke dalam sebuah ketikan, sehingga apa yang saya perkatakan langsung tertulis di dalam speaker note. Setelah selesai, kita klik lagi nih. Nah, kita berarti langsung memutus. Ya. Nah, ini hasilnya. Hasil dari voice note. Kelebihannya, jadi kita bisa menggunakannya. Ini pembelajaran singkat. Kalau mau bahas fitur-fiturnya, pasti lebih banyak lagi. Tetapi ini adalah yang kita praktekkan, yang banyak digunakan saat kita bekerja. Jadi nanti kalau kita menggunakan Google Slide, kita juga bisa menggunakan bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita tinggal klik saja di sini share. Nanti kita klik share, teman kita emailnya apa, gitu kan? Kita tinggal masukkan di sini emailnya. Nanti setelah kita masukkan emailnya atau kita pilih get link ini, kalau kita mau bekerja bersama-sama, share di sini. Share with people and group. Jadi kita masukkan nama-namanya di sini, nanti akan muncul, kita langsung done. Maka orang yang kita masukkan namanya tersebut bisa mengerjakannya. Atau kita juga bisa di sini kalau misalnya mau kita share atau mau kita kumpulkan tugas kita tanpa mengupload filenya, kita bisa di sini. Nah, di get link ini ada share with STT Ekumene, berarti kita harus yang satu domain STT Ekumene yang bisa melihat. Atau di sini ada viewer, bisa juga viewer, bisa komentar, bisa editor. Kalau mau sama-sama juga bisa sebagai editor. Kalau kita klik yang di sini bisa restricted, berarti siapapun tidak bisa melihat, berarti ini khusus yang hanya diberikan linknya saja. Atau anyone with the link, jadi siapapun tidak harus email yang domainnya sama dengan STT Ekumene, mereka pun bisa menggunakan bersama-sama dengan kita, bisa kita share. Nah, ini fungsinya ya. Kita sudah mempelajari mengenai Google Slides. Hal-hal praktis yang sering digunakan ketika kita membuat tugas atau mau menggunakan sebuah presentasi. Nah, di sini jangan lupa saya mengingatkan ada tugas kuis yang harus dikerjakan. Jangan lupa formatnya tadi, tulis nama underscore S1PAK rek atau X underscore tulis jawaban. Jawaban singkat, jangan lebih dari 200 karakter, jangan mengandung alamat URL. Setelah diposting di komentar YouTube video ini, silakan screenshot dan lampirkan screenshot Bapak Ibu Saudara sebagai jawaban melalui Google Classroom. Jadi saya bisa langsung memberikan nilainya setelah Bapak Ibu Saudara mengikuti aturan mainnya, petunjuk yang ada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti pembelajaran di YouTube Learning saya ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum. Lalu aktifkan gambar loncengnya, pilih semua notifikasi atau all notification. Kenapa? Supaya setiap ada video-video yang baru, Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasinya. Jadi saya mengundang, ayo jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Kalau misalnya mau men-sharekan video ini, silahkan saya memberikan izin. Bapak Ibu Saudara dapat men-share video ini kepada sanak, saudara, famili, siapapun yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.